Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru ya yang sudah menyempatkan hadir ini sangat luar biasa nih ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada kesibukan ya Bu ya, ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi diperkenankan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya ingin yang pertama melakukan aksi nyata untuk tugas tentang budaya positif di sekolah. Nah, nanti ini juga mungkin berhubungan dengan hal-hal di sekolah yang menjadi bekal kita semua. Di sini saya juga tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, masih banyak hal yang saya tidak ketahui. Jadi nanti dalam presentasi mungkin ada yang salah, keliru atau yang lainnya boleh langsung perbaiki ya, seperti itu. Jadi sangat mohon dimaklumi ya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengawali presentasi di diseminasi tentang budaya positif di sekolah, kayaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini saya akan coba menjabarkan terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, khususnya di sini di SMP Negeri 16. Nah, mungkin sebelum masuk ke budaya positif lah ya. Kira-kira nih saya nanya sama Bapak Ibu guru nih ya. Anggap aja Bapak Ibu guru ya. Kira-kira nih budaya positif apa yang sudah ada di sekolah SMP 16? Kira-kira apa Mbak? Ibu Bapak? Sopan santun. Tidak ada kira-kira. Oke, contohnya apa? Salaman setiap pagi. Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Kira-kira? Ini Pak, menghormati, saling menghormati sesama warga sekolah, guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah ya. Kemudian itu. Kira-kira dari budaya sekolah ada nggak sih yang menjadi kelemahan dari SMP 16 ada nggak kira-kira? Yang menjadi kelemahan atau hal yang belum ada di 16 terkait budaya positif atau sifat sopan santun, sifat karakter dan sebagainya, kira-kira ada nggak? Ada nggak Mbak kira-kira Mbak? Ada nggak? Belum ya? Dia alhamdulillah di SMP 16 itu berjalan dengan sesuai dengan aturan. Walaupun ada kurang sana-sininya, mungkin itu nanti tetap akan diperbaiki bersama seperti itu. Nah, kemudian nih ini pertanyaan yang mungkin dari Bapak Ibu guru boleh setuju atau tidak ya. Ini pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah kira-kira nih hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa nggak? Hukuman? setuju Pak. Setuju ya. Kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Setuju. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, kira-kira setuju apa enggak? Iya, setuju Pak. Setuju. Jadi hal pertanyaan dan jawaban nanti kira-kira setelah kita bahas lanjutan, nanti ada ending hal yang harus kita simpulkan. Kira-kira dari pertanyaan ini sinkron nggak dengan berjalannya pendidikan di SMP 16? Oke, kemudian adalah perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan ya. Ini ada A dan B. Coba ini ada software secara kertas. Oke, saya minta coba apa namanya bisa minta kertasnya boleh diinikan sebentar. Oke, coba ada apa kertas acak-acakan nggak apa. Jadi nanti kita ambil kesimpulan dari apa yang akan kita lakukan.
kira-kira nih nanti coba instruksinya adalah dikepel aja, dikepel ya. Kemudian kalian berandai-andai, Bapak Ibu berandai-andai ya, ada teman kalian yang ingin mencoba sekuat tenaga mengambil kertas tersebut ya. Kemudian dengan berbagai cara ya, bisa cara ancaman, kemudian menghardik, merayu, menyuap, atau dapat melakukan kepalan tangan dengan tipuan seperti itu ya. Oke, lakukan itu. Kira-kira hal yang efektif untuk mempengaruhi peserta didik kira-kira apa? Oke, kalian sudah menghafal. Coba gimana caranya kalau misalkan kita berandai-andai ada temanmu, Bapak Ibu guru atau siswa yang lain itu ingin ngambil kertas yang kita genggam. Caranya gimana? Bisa merayu. Oke, saya merayu, Pak. Merayu. Ya. Coba merayu seperti apa kalimatnya? Kalimatnya begini. Boleh saya pinjam apa yang ibu pegang sekarang? Oke, bagus. Bisa ya. Artinya dengan cara yang baik, ketika kita melakukan aktivitas, minta tolong, atau ketika kita ada aktivitas dengan kawan yang lain, kita kedepankan sosial dengan cara sopan, santun, kemudian melakukan aktivitas atau meminta pertolongan kawannya dengan cara yang baik. Oke. Kemudian nih tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari hal yang ada di depan, kira-kira yang paling tidak efektif yang mana? Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini, karena kita berada di dunia pendidikan, jadi apakah kita seorang guru itu bisa memaksa siswa? Bisa nggak kira-kira? Setuju atau enggak? Ada yang setuju enggak? Oke, biasanya kalau enggak apa yang kira-kira Bu? Kira-kira apa nih? Biasanya apa? Oh, misalkan nih ilustrasi bahwa orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Dasarnya kira-kira hal negatif, kira-kira apa? Siswa akan apa? Ya, dampak dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Konteksnya dalam dunia pendidikan. Siswa akan marah. Satu, yang kedua apa lagi? Kalau ibu ya, siswanya apa? Lebih nggak terkontrol, nggak hormat, terus merasa apa lagi? Siswanya merasa tertekan. Jadi semua harus mengikuti. Oke, siswa yang merasa tertekan atau tidak nyaman dalam aktivitas pembelajaran di sekolah karena adanya intervensi atau paksaan yang dilakukan oleh seorang guru. Apalagi kira-kira ibu? Buat siswa itu apa ya? Hanya baik di depan tapi apa ya? Hanya jadi takut gitu loh Pak. Menimbulkan ketakutan dalam pembelajaran. Ya, ini juga tidak efektif dalam pembelajaran. Jadi di sini juga sebagai guru kita melakukan perubahan paradigma teori kontrol yang kita lakukan dalam pembelajaran. Nah, juga harus kita lakukan bagaimana utamanya adalah kita bisa menimbulkan pendekatan yang emosional kepada siswa. Karena apalagi di sini di seluruh pembelajaran dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya metode diferensiasi. Jadi seorang guru itu harus mengetahui bagaimana kebutuhan siswa dan bagaimana kita bisa memfasilitasi, walaupun kita tidak bisa mengcover seluruh siswa yang ada di sekolah. Dalam satu kelas pun kita kan nggak bisa. Gimana kita punya garis besarnya apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru untuk memfasilitasi siswa seperti itu. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah di sini boleh boleh dibacakan siapa saja, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, boleh dibacakan aja nggak? Nah ini ya sebelahnya berarti dibacakan saja. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sempurna. Dari kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, kedua. Selanjutnya
perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrol yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Lalu dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang dan kalah atau kalah. Lalu teori kontrolnya, model berpikir menang. Oke, baik. Jadi ini antara versus ya, bisa juga jadi sinkronisasi antara stimulus respon dan teori kontrol yang sudah ada dalam teori. Ya, yang pertama adalah kita mencoba mengontrol orang-orang agar berpandangan sama dengan kita, versus dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini berbicara tentang sudut pandang. Makanya kadang-kadang ada debat kusir dalam suatu hal, tapi di situ ada kebaikan di dalamnya yang orang katakan si A ada kebaikan, si B ada kebaikan. Tapi juga di hal itu ada juga hal negatifnya seperti itu. Misalkan seperti ini, saya melihat itu dari sisi depan ya, saya bisa melihat sininya, tapi Bapak Ibu lihatnya hanya dari covernya atau dari depannya saja seperti itu. Tapi sama kita lihat ada laptop seperti itu. Nah di sini lebih ke arah ke siswa, memang dalam pembelajaran itu kita bisa melakukan hal ini dalam situasi yang berbeda atau tergantung dengan situasi kondisi yang harus kita lakukan. Artinya sebagai guru kita juga harus fleksibel, tidak kaku. Tapi perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan versus semua perilaku memiliki tujuan. Orang buruk dia ada tujuan ya, tapi buruk enggak. Orang melakukan sedekah ada tujuan, itu baik. Dan itulah salah satu hal yang menjadi dasar kita bisa melakukan peningkatan emosional kepada siswa yang memang ada penyimpangan dalam pembelajaran. Misalkan seperti ikut sing tunggu ada yang kelas. Keren kan? Iya lah, kadang-kadang ada yang tertib, ada yang sangat tertib, ada yang ikut-ikutan, ada yang ribut banget. Biasanya gitu, yang dari kelas di lapangan juga sama. Bahkan malah kalau misalkan kita lihat karakter seseorang, kalau saya lebih ke ketika siswa atau seorang itu capek, maka akan terlihat karakter siswa. Tapi kalau dalam keadaan nyaman dia bisa menfase. Tidak berarti diri sendiri seperti itu. Jadi gitu. Makanya kalau nanti harapannya kalian sudah mengajar sesuai dengan jurusannya, misalkan kalian di kembali ke kampung halaman, atau bahkan ada yang tinggal di Bandar Lampung, itu saja melihat respon siswa ketika mereka capek. Itu adalah karakter aslinya. Sama aja kalau kita semua ya, pas lagi capek-capeknya, ya mungkin itu karakter kita, lagi males-malesnya itu karakter kita. Gitu. Tapi harapannya adalah kita sebagai guru bisa menilai dan melihat kekurangan siswa untuk kita jadikan hal itu menjadi potensi yang besar seperti itu. Mungkin orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai guru, kita orang lain, ya siswa kita kontrol seperti itu, ya dengan cara-cara yang memang menjadi dasar. Kemudian apa? Anda bisa mengontrol orang lain, ya seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai guru, bagaimana caranya? Kita ini seorang pendidik yang orang bilang biasanya guru dan tiru. Gitu. Saya pun di sini nggak sempurna, banyak bener berolahraga dan biasanya bener nggak? Kalian pernah SMA kan? Iya. Pengen juga olahraganya kan? Ya mungkin nggak banyak, nggak dominan, tapi pasti di dalam pembelajaran kalau saya sih melihat guru olahraga kadang-kadang lebih ke adalah hal konyol yang dilakukan kayak gitu. Tapi dasar dari dunia pendidikan adalah kita sebagai agen perubahan, apalagi musim semua ya, soalnya kita sebagai agen dakwah. Saya guru olahraga tuh kalau misalkan di kelas tuh atau di lapangan tuh selalu menyebutkan kata-kata yang memang jadi kewajiban kita. Kita nggak mau nanti generasi 50 tahun ke depan misalnya ada di dunia Indonesia lagi kayak di negara Spanyol kan itu besar kan,
atau apa akhirnya mbah cicit ngomong dia, nah ini dulu adalah masjid orang Islam, tapi sekarang beralih ke jadi gereja, menjadi mall, segala macam. Jadi ini akan generasi 50-100 tahun lagi akan merasa ini kalau kan kita punya kewajiban rasa peduli untuk bisa terus menjadi agen dakwah, sehingga agen pendidikan. Karena bismillah kalau kita ajarkan kepada siswa walaupun SMP, SD, yang kadang-kadang mungkin orang tua luput dari hal tersebut, itu bisa menjadi amal jariah kalau menurut saya. Ya, mungkin langsung saja. Lanjutnya adalah, nah ini apakah disiplin? Maka disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah ini beda nggak? Baru tahu nggak? Disiplin sebenarnya bukan kata untuk pengontrolan sikap siswa, tapi sebenarnya yang arti dari disiplin itu adalah belajar. Benar nggak? Benar ya? Ya, seperti itu. Kalau dulu saya pas ketemu materi ini baru tahu, oh disiplin itu ternyata bukan bagaimana seorang itu mengontrol sifat atau perilaku manusia. Ternyata enggak, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates. Ya, gimana bacanya? Benar ya? Dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Nah, ini tujuan hidup apa? Tujuan saya ingin menjalankan hidup saya sesuai dengan saya. Oke. Tujuannya adalah apa tadi? Menjalankan kehidupan saya kehidupan sesuai dengan apa yang saya yang sesuai. Kalau enggak Saya apa? tujuan hidup saya menjadi manusia yang bermanfaat. Oke. Aku lagi. Ibu. Tujuannya untuk ibadah. Ibadah bisa dengan banyak cara ya. Ini adalah menjadikan siswa itu generasi yang berkarakter, kemudian sesuai dengan karakter untuk belajar Pancasila, terima takwa dan budi bisa, kebinekaan global dan seterusnya. Kalau ibu membahagiakan diri sendiri dan ini bermanfaat diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat apa? Untuk orang lain. Ini kayaknya dari siswa yang maafin ya. Ya kalau misalkan berada di depan guru-guru senior atau misalkan guru-guru asli yang menonton saya nggak bisa kayak gini. Saya termasuk orang yang introvert sebenarnya. Yang dasar saya dipaksa untuk dunia saya masuk dunia ada. Orang itu saya tahu, saya orang yang dodol. Ya, saya orang yang sudah mikir sebenarnya. Makanya saya masuk ke fakultas bukan di UNLA. Itu masuk ke olahraga karena yang tidak punya otak sebenarnya. Nggak bisa mikir, cuma bisa yang pakai otak aja. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang memperlihatkan seseorang pada orang lain untuk melakukan dalam menentukan kata disiplin dengan tidaknya makna bukan dengan apa yang kita raih atau jadi ada pergeseran nilai dari kata disiplin dari asal bahasa Latin itu belajar, tapi yang menjadi paradigma sekarang disiplin itu adalah bagaimana caranya ya penerimaan umum adalah untuk mendapatkan kepatuhan kayak gitu kan, kayak siswa dari situ karena ini mereka nggak patuh, kita sudah sama padahal situ adalah maka dikata belajar, tapi juga nggak jadi dia harus juga kita mungkin kita bisa menyesuaikan kita sebagai guru bisa menyesuaikan dalam arti mana yang harus kita disiplinkan secara aturan di dalam pelajaran juga bisa sesuai dengan makna tersebut belajar seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai juga lebih besar. Harapan saya nggak ada maksudnya. Ya, boleh makan kan? Iya. Ini anggap aja dosen tua yang tadi masih. Iya, karena semoga nanti inilah apa ya? Kita yang mungkin lagi proses ya, kita masih pada teman semua. Semoga kita bertanya keinginannya di jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Yang kemudian nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang memang menjadi sifat-sifat universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Itu ya, kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Belum tahu ya profil pelajar Pancasila ya, udah mungkin sudah pernah mendampingi belum? Belum masuk. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi salah satu hal adalah yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu. Jadi dasarnya adalah ketuhanan. Sama aja kayak di Pancasila ini seperti itu. Kemudian adalah ini ada mandiri, berkala kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk menciptakan hal ini di dalam kurikulum Merdeka itu, guru juga memang dikasih kurikulum prototipe. Jadi seorang guru itu bisa mengembangkan dengan imajinasi tersebut. Makanya setiap sekolahan, kalau kalian mau bertanya dengan sekolahan yang lain, ini kan masih satu angkatan, pasti ada sekolahannya banyak yang lagi diskusi atau ngobrol sering-sering. Saya begini sekolahnya, yang B juga beda, karena penerapan dari kurikulum Merdeka itu diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola kurikulum Merdeka dengan acuan profil pelajar Pancasila. Kayak B5 kemarin Jumat sudah ikut belum? Ya, kalau misalkan memang ada ini nggak apa-apa kan. Ini salah satu hal yang mungkin jadi pengetahuan istilah dari guru apa sih profil pelajar Pancasila. Karena memang nilai-nilai kebajikan ini agak sulit untuk diterapkan ya kalau memang kita punya banyak faktor penghambat yang ada teknologi. Tapi kira-kira gimana? Lu jadi kehidupan dua nggak? Ya. Harus banget itu apa ya? Tapi. Nah itu ya sama gitu kan. Jadi ada pergeseran nilai terkait alat komunikasi. Kalau kata saya itu kalau usah bilang pergeseran gepeng. Orang udah kalau dulu kita bisa lepas dari modernisasi dengan alat media komunikasi, tapi kalau sekarang agaknya sulit gitu kan, apalagi semuanya bersumber dari handphone. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Boleh Pak dia boleh dikatakan boleh. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada di motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, ini ya motivasi. Kita harus sudah dapat ya. Dapat ya di apa fokus ke ini ya, pemampirnya ya. Kalian juga belajar 100 segala macam di PPG ini, ya kan? Sama juga dulu. Kalau belajar kayak gitu nggak jadi masuk ya. Cuman biasanya urusan PPG pelajaran itu bisa buat modul, bisa menyesuaikan KIKD. Saya dulu jujur, selama saya kuliah 1 itu nggak ngerti saya pelajaran. Tapi setelah PPG karena membuat setiap harinya tetap dengan perangkat, itu kita mulai nyaman KIKD itu apa. Kemudian KIKD sekarang berubah di kurikulum Merdeka itu CP, apa yang dibelajaran. Itu indikator jawaban. Nah ini teori motivasi, ya itu ada motivasi eksternal, kemudian ada internal. Kira-kira mana efektif? Kalau saya buat pertanyaan, mana efektif ketika bisa melakukan sesuatu itu dari motivasi eksternal atau internal? Efektif mana kira-kira? Kalau sholat misalnya bertanya, siswa sholat itu lebih baik dengan motivasi eksternal atau internal. Kalau motivasi eksternal itu karena disuruh, takut kan sama guru kalau misalkan tahu ya kalau misalkan ada ini
atau karena dia internal, dia punya paradigma bahwa soal itu penting, wajib yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Ini kira-kira mana efektif? Internal. Nah, hal itu yang harus kita terapkan, kita tekankan, dan bagaimana caranya siswa itu bagi kita adalah seorang apa ya, kertas putih yang harus kita tulis dengan kata baik agar mereka punya karakter tersebut. Tapi juga banyak tantangannya. Saya pun di sini selama saya mulai dari 2000 berapa ya? 2010 sebenarnya. Saya dari 2010 diangkat baru 2002 kemarin. Juga P3K. Yang kalau kalian nanti selesai PPG Prajabatan itu ada namanya jalur khusus untuk P3K, jalur PPG Prajabatan yang biasanya kalau aturan kemarin itu ditempatkan di daerah-daerah negatif. Coba dengar ya. Nah, juga mungkin kalau dengar seminarnya Ibu Nunu kan, pernah ikut nggak seminar Ibu Nunu? Apa Bu Nunu siapa? Siapa? Hah? Nggak pakai itu. Apa? Bu Nunu? Bu Nunu tahu nggak Bu Nunu? Itu siapa? Dirjen pajak. Bukan. Dirjen GTK itu tenaga pendidikan. Itu adalah orang yang ada di Kementerian Pusat. Jadi Nadiem Makarim kan itu menterinya, di bawahnya itu ada Dirjen GTK namanya Ibu Nunu. Jadi kalau misalkan kalian lihat Instagramnya itu banyak tuh komentar-komentar tuh, apalagi sekarang lagi musim P3K yang lagi ada P1, lagi P3K yang nggak jelas, nggak ada informasi, apa segala macam. Artinya dinamikanya itu banyak gitu. Kami sudah merasakan situasi tersebut, kalian juga akan sama kalau memang tujuannya masih mau jadi guru. Kalau misalkan guru mah kayaknya bukan style saya, bukan tujuan hidup saya, atau tidak masuk buat saya. Tapi ya itu ya ada hal yang lain yang mungkin masalah proses seperti itu kan. Dulu ini apa yang dulu kalau nggak salah sih saya ngobrol sama Pak Andika itu. Apa dulu tujuan ininya? Apa namanya? Sebelumnya, backgroundnya dari apa? Malah sebenarnya nggak dari pendidikan ya? Enggak ya? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran malah udah masuk ini, iya fokus. Ya itu salah satu hal. Saya juga dulu sebenarnya nggak mau juga jadi guru sebenarnya. Tapi ternyata ya kan itu masuk sama. Kalau mbaknya dulu dia pengen jadi apa? Guru, emang tidak jadi guru ya? Mbaknya? Dokter. Nggak apa-apa dokter ini ya, karakter siswa. Apoteker. Jauh banget berarti ya. Kalau meracik siswa nggak bisa ya. Mbak ya Mbak. Anak sapi. Sama ya. Beda ya. Kok bisa masuk ke sini gimana sih? Ini sama pendidikan semua. Iya. Oke, jadi ini salah satu motivasi yang mungkin kita perlu ketahui. Jadi ini ya sering kita lakukan berarti misalnya teorinya mungkin sudah pernah dilakukan di kampus, tidak hanya mengingatkan saja. Oke, ini siapa? Siapa ini? Ada Dewantara ini. Ini dulu Bapak Pemikir pendidikan bangsa Indonesia ya. Mereka menurut Kiai Dewantara adalah mereka itu artinya tidak hanya lepas dari pemerintah, akan tadi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi Kiai Dewantara ini memberikan konsepsi keteladanan sikap mereka, kemudian cetakan kelima tahun 469. Jadi zaman dulu itu untuk mempunyai poin pendidikan itu kalau zaman dulu masih sekolah rakyat ya, belajar sejarah ya. Apa langsung gede aja, langsung kuliah enggak kan? Kecil dulu ya, dilahir dulu ya, langsung dilepehin enggak? Memang dilepehin langsung gede gitu. Jadi mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya kita faktor eksternal tadi disuruh sama guru, tapi jadi sendiri, tapi internal. Itu salah karena internal kita butuh, kita kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan karena disuruh sama panika atau ibu siapa namanya? Bu Desi ini, Bu Miftah, Miftah ini, ya, saya si Jarwo lah. Ya, si Jarwo. Oke, kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu nggak apa sih artinya dihukum oleh penghargaan? Kira-kira paradigma dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum, redaksinya dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Panika apa kira-kira dihukum oleh penghargaan? Kira-kira melakukan
kegiatan yang sudah ditentukan dan diberi penghargaan. Ya. Terus efeknya kemana ya? Efeknya jadi peserta didik itu dia lebih apa ya, menghargai gitu. Ya, apa masalah yang dia timbulkan. Jadi tidak semena-mena langsung melanggar gitu. Tapi di pemikiran mereka bahwa ketika saya melakukan sesuatu ada penghargaan gitu. Siap. Oke, bisa masuk. Apalagi ada yang lagi, ada yang pikiran lain? Boleh? Kamu boleh diskusi. Jadi udah pinter sebenarnya. Jadi dekat mereka Islam aja dengan kalian ini. Gimana? Iya. Apa kira-kira? Oke, sudah kita tanyakan saja. Boleh? Mbak yang ini Mbak Vita, boleh kita. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Al-Nihal tahun 1993. Belakangnya Mbak sampingnya Mbak Dea, belakang bawahnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mengukur, penghargaan memenuhi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menolak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Apa sih? Harga itu berbeda-beda. Harga berbeda-beda. Bedanya apa? Jadi sifatnya ada Apa di penghargaan harus hubungan? Gimana pastikan? Mbak apa? Fisika apa? Kesimpulannya? Sebenarnya tidak semua penghargaan itu bisa diartikan sebagai hukuman karena setelah diberi penghargaan banyak kebutuhan yang diberikan kepada mereka. Nah, apa lagi, Mbak? Tadi Mbak Desi ya. Desi Ijah aja lupa. Enggak ya, sebenarnya kalau siswa di lapangan kayak gitu dipanggil namanya nggak boleh dipanggil. Kayaknya di sini, dapat nengok dia. Pokoknya dengan kata-kata itu lah, pokoknya siswa itu karena benar gitu. Oke, Mbak Desi, kira-kira Mbak Desi kesimpulan dari apa yang sudah dilihat ini? Dihukum oleh penghargaan, kira-kira. Lagi bedanya apa? Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu hampir sama. Sama yang Sebenarnya sedangkan kita masih mungkin penghargaan itu bisa berupa fisik ya, hadiah atau apa. Nah terkadang itu menjadi sebuah motivasi untuk anak belajar. Tapi ketika penghargaan itu hilang, itu bisa menjadi hukuman bahwa motivasi belajar sesuatu itu. Jadi kadang ada beberapa yang kita lihat guru itu memberikan hadiah, misalkan poin bagus, atau ada nggak yang pernah nggak? Kalian ngajak terus, yuk siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu dapat beng-beng misalkan. Nah ya, pada waktu itu siswa akan berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas pembelajaran terbaik mereka. Tetapi sebenarnya hal itu tidak efektif. Karena kan guru tidak bisa memfasilitasi dapat beng-beng itu dari sebelumnya. Nah, hal itu yang memang menjadi dasar kenapa penghargaan itu kembali jadi hukuman. Hukumannya sekarang apa? Karakter mereka tidak terdidik, jadi biasanya lebih ke eksternal. Makanya ini ada penghargaan mematikan kreativitas karena mereka tujuannya itu tadi dapat hal yang dijanjikan oleh guru. Jadi gitu. Jadi memang saya juga dulu pernah sih, misalkan kalau kamu bisa ini, kamu dapat apa misalnya itu. Padahal sekali dikaji itu tidak efektif. Tapi memang ada beberapa orang juga yang mengatakan itu tetap efektif tergantung dari pola pengemasan bagaimana kita bisa menerapkan kepada siswa. Oke, lanjut selanjutnya nih kayaknya. Untuk program kebijakan apresiasi ini lewat saja. Nah ini beberapa apresiasi ya, lebih ke kayak ini. Oke, lanjut. Ini apa ya?
saya mau kalian jawab. Ini ada yang namanya dua jawaban antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi di sini kolom ini ada boleh hukuman, boleh konsekuensi, boleh hukuman, boleh konsekuensi. Ini sudah jawabannya. Kira-kira nih, Pak boleh dibacakan siapa saja, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, boleh dibacakan aja nggak? Nah, ini ya, sebelahnya berarti dibacakan saja. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sempurna. Dari kontrol kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, kedua. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terus stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrol ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Lalu dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang dan kalah atau kalah. Lalu teori kontrolnya, model berpikir menang. Oke, baik. Jadi ini antara versus ya, bisa juga jadi sinkronisasi antara stimulus respon dan teori kontrol yang sudah ada dalam teori. Ya, yang pertama adalah kita mencoba orang agar pandangan sama dengan kita, versus dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini berbicara tentang sudut pandang. Makanya kadang-kadang ada debat kusir dalam suatu hal, tapi di situ ada kebaikan di dalamnya yang orang katakan si A ada kebaikan, si B ada kebaikan. Tapi juga di hal itu ada juga hal negatifnya seperti itu. Misalkan seperti ini, saya melihat laptop dari sisi depan ya, saya bisa melihat LCD-nya, tapi Bapak Ibu lihatnya hanya dari covernya atau dari depannya saja seperti itu. Tapi sama ini kita lihat ada laptop seperti itu. Nah di sini lebih ke arah ke siswa, memang dalam pembelajaran itu kita bisa melakukan hal ini dalam situasi yang berbeda atau tergantung dengan situasi kondisi yang harus kita lakukan. Artinya sebagai guru kan juga harus fleksibel, tidak kaku. Tapi perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan versus semua perilaku memiliki tujuan. Orang bunuh diri ada tujuannya, tapi buruk benar. Orang melakukan sedekah ada tujuan, itu baik. Dan itulah salah satu hal yang menjadi dasar kita bisa melakukan pendekatan emosional kepada siswa yang memang ada penyimpangan dalam pembelajaran. Misalkan seperti ikut sing semua yang kelas. Keren kan? Iya lah, kadang-kadang ada yang tertib, ada yang sangat tertib, ada yang ribut banget. Biasanya gitu, yang dari kelas di lapangan juga sama. Bahkan malah kalau misalkan kita lihat karakter seseorang, kalau saya lebih ke ketika siswa atau seorang itu capek, maka akan terlihat karakter siswa. Tapi kalau dalam keadaan nyaman dia bisa konsentrasi. Tidak berarti diri sendiri seperti itu. Jadi gitu. Makanya kalau nanti harapannya kalian sudah mengajar sesuai dengan jurusannya, misalkan kalian di kembali ke kampung halaman, atau bahkan ada yang tinggal di Bandar Lampung, itu saja melihat respon siswa ketika mereka capek. Itu adalah karakter aslinya. Sama aja kalau kita semua ya, pas lagi capek-capeknya, ya mungkin itulah karakter kita, lagi malas-malasnya itulah karakter kita. Gitu. Tapi harapannya adalah kita sebagai guru bisa menilai dan melihat kekurangan siswa untuk kita jadikan hal itu menjadi potensi yang besar seperti itu. Mungkin orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau sebagai guru, kita orang lain, ya siswa kita kontrol seperti itu, ya dengan cara-cara yang memang menjadi dasar. Kemudian apa? Anda bisa mengontrol orang lain, ya seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai guru, bagaimana caranya? Kita ini seorang pendidik yang orang bilang biasanya diguru dan tiru.
gitu. Saya pun di sini nggak sempurna, banyak bener berolahraga dan jadi semean. Bener nggak? Kalian pernah SMA kan? Iya. Semean tujuan olahraganya kan? Ya mungkin nggak banyak, nggak dominan, tapi pasti di dalam pembelajaran kalau saya sih ngeliat guru olahraga kadang-kadang lebih ke apa ya? Adalah hal konyol yang dilakukan kayak gitu. Tapi dasar dari dunia pendidikan adalah kita sebagai agen perubahan, apalagi musim semua ya, soalnya kita sebagai agen dakwah. Saya guru olahraga tuh kalau misalkan di kelas tuh atau di lapangan tuh selalu mengisipkan kata-kata yang memang menjadi kewajiban kita, karena kita nggak mau nanti generasi 50 tahun ke depan misalnya ada di dunia Indonesia lagi kayak di negara Spanyol kan dulu besar kan, nggak tahu apa, akhirnya mbah cicit ngomong dia, nah ini dulu adalah masjid orang Islam, tapi sekarang beralih ke menjadi gereja, menjadi mall, segala macam. Jadi ini akan generasi 50-100 tahun lagi akan merasa ini kalau nggak kita punya kewajiban rasa peduli untuk bisa terus menjadi agen dakwah, nggak sekedar agen pendidikan. Nah, bismillah kalau kita ajarkan kepada siswa, walaupun SMP, SD, yang kadang-kadang mungkin orang tua luput dari hal tersebut, itu bisa menjadi amal jariah kalau menurut saya. Ya, mungkin langsung saya lanjutnya adalah, nah ini apakah disiplin? Maka disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah ini beda nggak? Baru tahu nggak? Disiplin sebenarnya bukan kata untuk pengontrolan sikap siswa, tapi sebenarnya yang arti dari disiplin itu adalah belajar. Benar nggak? Benar ya? Ya, begitu. Kalau dulu saya pas ketemu materi ini baru tahu, oh disiplin itu ternyata bukan bagaimana seorang itu mengontrol sifat atau perilaku manusia. Ternyata enggak, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates, ya, gimana bacanya? Benar ya? Dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Nah, ini tujuan hidup apa? Tujuan saya ingin menjalankan hidup saya sesuai dengan yang saya. Oke. Tujuannya adalah apa tadi? Menjalankan kehidupan saya kehidupan sesuai dengan apa yang saya. Yang sesuai. Kalau Mbak Saya apa? tujuan hidup saya menjadi manusia yang bermanfaat. Oke. Bagus lagi. Ibu. Tujuannya untuk ibadah. Ibadah bisa dengan banyak cara ya. Ini adalah menjadikan siswa itu generasi yang berkarakter, kemudian sesuai dengan karakter inilah untuk belajar Pancasila, terima apa dan bisa pendidikan global dan seterusnya. Kalau ibu membahagiakan diri sendiri dan ini bermanfaat diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat apa? Untuk orang lain. Ini kayaknya sih sesuai ini ya. Ya kalau misalkan berada di depan guru-guru senior atau misalkan guru-guru asli yang menonton saya nggak bisa kayak gini. Beneran. Saya termasuk orang yang introvert sebenarnya. Tapi yang dasar saya dipaksa untuk dunia saya masuk ke olahraga. Orang itu saya tahu, saya orangnya dorong-dorong kayak dodol. Ya, saya orang yang suka mikir sebenarnya. Makanya saya masuk ke fakultas bukan di Unila, itu masuk ke olahraga karena yang nggak punya otak sih. Nggak bisa mikir, cuma bisa yang pakai otak aja. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk melakukan dalam menentukan kata disiplin dengan tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita raih atau jadi ada pergeseran nilai dari kata disiplin dari asal bahasa Latin itu belajar, tapi yang menjadi paradigma sekarang disiplin itu adalah bagaimana caranya ya penerimaan umum adalah untuk mendapatkan kepatuhan kayak gitu kan, makanya siswa yang dari situ karena ini mereka nggak patuh, kita sudah sama padahal disiplin itu adalah maka dikata belajar, tapi juga nggak jadi dia harus juga kita mungkin kita bisa menyesuaikan kita sebagai guru
bisa menyesuaikan dalam arti mana yang harus kita disiplinkan secara aturan di dalam pelajaran juga bisa sesuai dengan makna tersebut belajar seperti itu ya. Kemudian nilai kebajikan lebih besar. Harapan saya nggak bosan ya. Berapa kan? Sudah. Iya. Dan aja dosen tua yang tadi masih. Iya, karena semoga nanti inilah apa ya, kita yang mungkin lagi proses ya, karena pada teman semua, semoga nanti kita bertanya keinginannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti itu. Dan kemudian nilai kebajikan universal, jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang memang menjadi sifat-sifat universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Itu ya, kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita pelajaran Pancasila. Belum tahu ya profil tentang Pancasila ya, mungkin sudah pernah mendampingi belum? Nah, profil pada Pancasila ini ada di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi salah satu hal adalah yang pertama, profil pada Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu. Jadi dasarnya adalah ke ketuhanan. Sama aja kayak di Pancasila ini seperti itu. Kemudian adalah nyadar mandiri, berkala kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk menciptakan hal ini di dalam kurikulum Merdeka itu, guru juga memang dikasih kurikulum prototipe. Jadi seorang guru itu bisa mengembangkan dengan imajinasi tersebut. Makanya setiap sekolahan, kalau kalian mau bertanya dengan sekolahan yang lain, ini kan masih satu angkatan, pasti ada sekolahannya banyak yang lagi diskusi atau ngobrol sering-sering itu. Saya begini sekolahnya, yang B juga beda, karena penerapan dari kurikulum Merdeka itu diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola kurikulum Merdeka dengan acuan profil pada Pancasila. Kayak B5 kemarin Jumat sudah ikut belum? Ya, kalau misalkan memang ada ini nggak apa-apa. Kan ini salah satu hal yang mungkin jadi pengetahuan di dari guru apa sih profil terhadap Pancasila. Karena memang nilai-nilai kebajikan ini agak sulit untuk diterapkan ya, kalau memang kita punya banyak faktor penggerak yang teknologi. Tapi kira-kira gimana? Lu jadi kehidupan guru nggak? Ya. Harus banget itu apa ya? Nah itu ya, sama gitu kan. Jadi ada pergeseran nilai terkait alat komunikasi. Kalau kata saya itu kalau usah bilang kalian geseran GP. Orang udah kalau dulu kita bisa lepas dari modernisasi dengan alat media komunikasi, tapi kalau sekarang agaknya sulit gitu kan, apalagi semuanya bersumber dari handphone. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Boleh Pak dia boleh dikatakan boleh. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada di motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, ini ya motivasi. Kita sudah dapat ya. Dapat ya di apa fokus ke ini ya, kemampuannya ya. Iya. Kalian juga belajar 100 segala macam di PPG ini, ya kan? Sama juga dulu. Kalau belajar kayak gitu kan jadi masuk di kota. Cuman biasanya urusan PPG pelajaran itu bisa buat modul, bisa menyesuaikan KIKD. Saya dulu jujur, selama saya kuliah 1 itu nggak ngerti saya pelajaran.
Tapi setelah PPP kami membuat setiap harinya tetap dengan perangkat, itu kita mulai dengan KIKD itu apa. Kemudian KIKD sekarang berubah di kurikulum Merdeka itu CP, apa yang pembelajaran. Itu indikator jawaban. Nah ini teori motivasi, ya itu ada motivasi eksternal, kemudian ada internal. Kira-kira mana efektif? Kalau saya buat pertanyaan mana efektif ketika bisa melakukan sesuatu itu dari motivasi eksternal atau internal, efektif mana kira-kira? Kalau sholat misalnya pertanyaan, siswa sholat itu lebih baik dengan motivasi eksternal atau internal. Kalau motivasi eksternal itu karena disuruh, takut kan sama guru kalau misalkan tahu yang kalau misalkan ada ini, atau karena dia internal dia punya paradigma bahwa sholat itu penting, wajib yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Kira-kira mana efektif? Internal. Nah hal itu yang harus kita terapkan, kita tekankan, dan bagaimana caranya siswa itu bagi kita adalah seorang apa ya, kertas putih yang harus kita tulis dengan kata baik agar mereka punya karakter tersebut. Tapi juga banyak tantangannya. Saya pun di sini selama saya mulai dari 2000 berapa? 2010 sebenarnya. Saya dari 2010 diangkat baru 2002 kemarin. Juga P3K. Yang kalau kalian nanti selesai PPG Prajabatan itu ada namanya jalur khusus untuk P3K, jalur PPG Prajabatan yang biasanya kalau aturan kemarin itu ditempatkan di daerah-daerah negatif. Pernah dengar ya? Nah, juga mungkin kalau dengar seminarnya Ibu Nunu kan, pernah ikut nggak seminar Ibu Nunu? Apa Bu Nunu siapa? Siapa? Hah? Nggak pakai itu. Apa? Bu Nunu apa Bu Nunu? Itu siapa? Dirjen pajak, bukan? Dirjen GTK itu tenaga pendidikan. Itu adalah orang yang ada di Kementerian Pusat. Jadi Nadiem Makarim kan itu menterinya, di bawahnya itu ada Dirjen GTK namanya Ibu Nunu. Jadi kalau misalkan kalian lihat Instagramnya itu banyak tuh komentar-komentar tuh, apalagi sekarang lagi musim P3K yang lagi ada P1, lagi P3K yang nggak jelas, nggak ada informasi, apa segala macam. Artinya dinamikanya itu banyak gitu. Kami sudah merasakan situasi tersebut, kalian juga akan sama kalau memang tujuannya masih mau jadi guru. Kalau misalkan guru mah kayaknya bukan style saya, bukan tujuan hidup saya, atau tidak masuk buat saya. Tapi ya itu ya ada hal yang lain yang mungkin masalah proses seperti itu kan. Dulu ini apa yang dulu kalau nggak salah sih saya ngobrol sama Pak Andika itu. Apa dulu tujuan ininya? Apa namanya? Sebelumnya, backgroundnya dari apa? Malah sebenarnya nggak dari pendidikan ya? Enggak ya? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran malah udah masuk ini, iya fokus. Ya itu salah satu hal. Saya juga dulu sebenarnya nggak mau juga jadi guru sebenarnya. Tapi ternyata ya kan itu masuk sama. Kalau mbaknya dulu dia pengen jadi apa? Guru, emang bilang kita jadi guru ya, mbaknya? Dokter. Nggak apa-apa dokter ini ya, karakter siswa. Apoteker. Jauh banget berarti ya. Kalau meracik siswa nggak bisa ya. Mbak ya Mbak. Anak itu rapi. Sama ya. Beda. Kok bisa masuk ke sini gimana sih? Ini sama. Ini kan semua. Iya. Oke, jadi ini salah satu motivasi yang mungkin kita perlu ketahui. Jadi ini ya sering kita lakukan dengan teorinya mungkin sudah pernah didapat di kampus, ya akan mengingatkan saja. Oke, ini siapa? Siapa ini? Ada Dewantara ini. Ini dulu pemikir pendidikan bangsa Indonesia ya. Mereka menurut Kiai Dewantara kalau mereka itu artinya tidak hanya lepas dari pemerintah, akan tadi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi Kiai Dewantara ini memberikan konsepsi keteladanan sikap merdeka, kemudian cetakan kelima tahun 1969. Jadi zaman dulu itu memang untuk mempunyai poin pendidikan itu kalau zaman dulu masih sekolah rakyat ya, belajar sejarah ya. Apa langsung gede aja, langsung kuliah enggak kan? Kecil dulu ya, dilahir dulu ya, langsung dilepehin enggak? Mereka dilepehin langsung gede gitu. Jadi mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya kita faktor eksternal tadi disuruh sama guru, tapi jadi sendiri, tapi internal.
Betul. Sholat karena internal kita butuh kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan karena disuruh sama panika atau ibu siapa namanya? Bu Desi ini, Bu Miftah, Miftah ini, ya, saya si Jarwo lah. Ya sih Jarwo. Oke, kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu nggak apa sih artinya dihukum oleh penghargaan? Saya paradigma dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum, redaksinya dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Panika apa kira-kira dihukum oleh penghargaan? Kira-kira melakukan kegiatan yang sudah ditentukan dan diberi penghargaan. Ya. Terus efeknya kemana ya? Efeknya jadi tadi itu dia lebih apa ya, menghargai gitu. Menghargai. Ya, apa masalah yang dia timbulkan. Jadi tidak semena-mena langsung melanggar gitu. Tapi di pemikiran mereka bahwa ketika saya melakukan sesuatu ada penghargaan gitu. Siap. Oke, bisa masuk. Apalagi ada yang lagi, ada yang pikiran lain? Boleh? Kamu boleh diskusi. Jadi agak pintar sebenarnya. Jadi dekat mereka sama aja dengan kalian ini. Benar? Iya. Apa kira-kira? Oke, sudah kita tanyakan saja. Boleh? Mbak yang ini Mbak Vita, boleh kira-kira? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Al-Nihon tahun 1993. Belakangnya Mbak sampingnya Mbak Dea, belakang bawahnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan memenuhi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Apa sih? Penghargaan itu berbeda-beda. Ada berbeda-beda. Bedanya apa? Jadi sifatnya Apa yang menghargai proses hubungan? Gimana pastinya? Mbak itu Mustika apa? Kira-kira kesimpulannya? Sebenarnya tidak semua penghargaan itu bisa diartikan sebagai hukuman karena setelah diberi penghargaan banyak hukuman yang diberikan kepada mereka. Nah, apalagi Mbak, tadi Mbak Desi ya, Desi jangan jadi lupa. Ya, sebenarnya kalau siswa di lapangan kayak gitu, dipanggil namanya nggak boleh dipanggil. Kayaknya di sini, ya Mbak, nengok dia. Pokoknya dengan kata-kata itu lah, pokoknya siswa itu karena benar gitu. Oke Mbak Desi, kira-kira Mbak Desi kesimpulan dari apa yang sudah dilihat ini? Dihukum oleh penghargaan, kira-kira. Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu hampir sama. Sama yang Sebenarnya kadang-kadang kita masih mungkin penghargaan itu bisa berupa fisik ya, mungkin hadiah atau apa, dan terkadang itu menjadi sebuah motivasi untuk anak belajar. Tapi ketika penghargaan itu hilang, itu bisa menjadi hukuman bahwa motivasi belajar sesuatu itu. Jadi kadang ada beberapa yang kita lihat guru itu memberikan hadiah, misalkan poin bagus, atau ada nggak yang pernah nggak? Kalian ngajak terus, yuk siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu dapat geng-geng misalkan. Nah ya, pada waktu itu siswa akan berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas pembelajaran terbaik mereka. Tetapi sebenarnya hal itu tidak efektif. Karena kan guru tidak bisa memfasilitasi dapat geng-geng itu dari sebelumnya. Nah, hal itu yang memang menjadi dasar kenapa penghargaan itu kembali lagi jadi hukuman. Hukuman ini sekarang apa? Karakter mereka tidak terdidik, jadi biasanya lebih ke eksternal.
Makanya ini ada pengalaman matematika kreativitas karena mereka tujuannya juga tadi dapat hal yang dijadikan oleh Tuhan. Jadi gitu. Jadi memang saya juga dulu pernah speaking, misalkan kalau kamu bisa ini, kamu dapat apa misalnya itu. Padahal setelah dikaji itu tidak efektif. Tapi memang ada beberapa orang juga yang mengatakan itu tetap efektif tergantung dari pola pengemasan bagaimana kita bisa menerapkan kepada siswa. Oke, selanjutnya ini kayaknya untuk program kebijakan apresiasi ini dilewat saja. Nah ini beberapa apresiasi ya berikut kayak ini. Oke, lanjut. Ini apa ya? Saya mau kalian jawab. Ini ada yang namanya dua jawaban antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi di sini kolom ini ada boleh hukuman, boleh konsekuensi, boleh hukuman, boleh konsekuensi. Ini sudah jawabannya. Kira-kira nih, Bapak Ibu ya, dari dulu. Kira-kira nih dari 1, 2, 3, 4, 6 kasus ini, kira-kira yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Ya, dicatat sekali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dan mencatat hukuman. Oke, kita set dulu yang hukuman. Yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Apa? Konsekuensi. Oke, kalian catat sendiri. Awal, Mas Ika. Hukuman lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Disek, pokoknya disek. Iya, jawabannya. Oke, murid diminta untuk pesan 12 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Dengan waktu beli saja. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu tas. Apa? Oke, kemudian lari mengenalkan basket 2 kali karena melambat 10 menit untuk mata pelajaran olahraga. Oke, besok ya. Kenapa ini konsekuensi? Karena ini kan siswa yang lain sudah olahraga, sudah lari duluan. Intinya adalah konsekuensi hubungan dengan apa yang kita lagi pelajari di materi. Kayak misalkan kita siswa itu melakukan kesalahan apa ya, ribut itu terus kita suruh lagi, namanya hubungan. Kalau sekali itu terus dia menjelaskan apa yang lainnya itu mesti konsekuensi. Jadi yang berhubungan. Jadi bertahu itu tulis tidak itu. Iya. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Ini bisa dibaca sesuatu yang menyebutkan jadi jadi konsekuensi seperti itu. Ya. Ini hal-hal yang memang sebagai guru kita tahu atau membedakan mana yang konsekuensi mana yang hukuman. Tapi sebenarnya saya jadi orang yang memang tidak terlalu setuju terkait siswa tidak boleh dihukum karena untuk era sekarang antara hukuman dan konsekuensi itu kadang-kadang bertolak belakang. Artinya ketika kita hanya memberikan konsekuensi, kadang siswa tidak punya karakter yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Apalagi sekarang kan banyak siswa yang apatis tidak boleh dulu dengan sendiri aja. Orang ngapain mau jatuh apa serah. Tapi lu punya handphone kan, itu orang misalkan di depan warung nih, misalkan depan jalan dia orang lagi kecelakaan dia main handphone, itu kayak main handphone itu amat dia, otomatis. Karena sekarang sosial agak tergerus ya. Saya duduk KKN di Lampung Barat saya. Aku sendiri latihnya 10 siswa, 10 mahasiswa, saya latih sendiri. Terus saya kayaknya punya sendiri ya nih. Di guru penggerak juga sama. Saya ada sama ya. Ada 5
satu kelompok 5 orang, saya laki sendiri, yang lain ibu-ibu semua atau perempuan semua. Di banyak hal kalau kita sering ikut kegiatan itu pendidikan itu lebih banyak ditemukan ibu-ibu yang luar biasa, woman seperti itu, ya. Karena di suatu negara bagus enggaknya itu dilihat dari kualitas perempuannya. Kalau dia bagus, perempuannya bagus, insya Allah negara itu bagus. Karena madrasah pertama itu wanita. Kalian sekarang, Masya Allah. ya, yang juga sama nih. Jadi cari juga lagi yang dari dalam belum? Ada sih yang jomblo sih. Di 16 masih ada. Jadi bisa ini kan, tindak lanjuti. Nah ini restitusi. Hari itu restitusi. Boleh dibedakan Mas Andika? Ya, baik Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada sosok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan kita untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dari guru, dan bagaimana mereka harus melakukan itu bisa beribu. Oke, itu ya. Lanjut lagi. Nah, sini ada identitas tentang hukuman, kemudian ada identitas sukses, restitusi. Restitusi itu sebenarnya adalah penangguhan ketika siswa itu melakukan kesalahan. Contohnya adalah mungkin yang sering terjadi di mata pelajaran budaya, ada siswa itu yang ngobrol, ya, 2 kali ngobrol atau 3 ngobrol. Nah, itu nanti restitusinya kalau kita spontanitas kita panggil langsung kita hukum, suruh berdiri di kelas, atau misalkan kita dengan tindakan mimik wajah kita yang marah, atau dengan ada yang besar yang tinggi, yang lainnya itu di restitusi itu kita nanti akan kita panggil siswa itu di lain kesempatan selesai. Ini kamu beristirahat ke ruangan saya ya, saya ingin ngomong sama kamu apa yang kamu lakukan atau kesalahan yang kamu lakukan. Gitu. Atau misalkan kita kesalahan dari BK untuk menindaklanjuti siswa ini, tapi dengan cara adalah mereka si siswa ini kita nasihati di mana salahnya mereka, kita apakah hal itu baik dilakukan atau tidak. Kalau ngobrol di kelas kan saat belajar nggak baik itu. Nah, nanti mereka akan kita arahkan untuk melakukan apa yang baik. Kalau misalkan di kelas ngobrol itu ngapain? Harusnya nah diarahkan ke situ. Kadang itu juga bisa jadi efektif juga, kadang juga enggak. Itu berbanding dengan kuantitas ya, jumlah siswa. Kadang guru, kalau sekarang seringnya benar kasus guru pidana. Paling kemarin terakhir apa? Meninggalkan sholat, nah minum sholat gurunya penjara, atau misalkan masuk ke pidana. Kita berbenturan dengan HAM. Ada undang-undang di Kemendikbud tentang perlindungan perilaku. Ada hal yang misalkan kita subjek pentil, artinya tindakan yang tidak menyakitkan mungkin masih diperbolehkan tindakan itu. Tapi kita dihajar sama Komnas Perlindungan Anak. Rata-rata guru kena yang situ. Dan secara hukum pidana masuk. Kita pun pegang peran siswa. Kalau misalnya kita terima ada saksi, kita masuk ranah pidana. Jadi semua tempat pun sama. Misalkan abang lagi pegang, kalau itu semuanya ngobrol. Tapi kalau dia dengan deliknya jelas bisa masuk. Apalagi sama guru. Sebenarnya saya juga termasuk guru yang ada temperamen sebagai kalau siswa. Nah, pelaku kalau seperti ini. Mungkin sering yang lihat risiko ya. Ada kan kasus guru yang nyukur di pidana? Iya. Saya takut sebenarnya. Cuma disuruh orang loh yang sedang menurut. Pak, aja Pak. Dia bosnya saya takut. Makanya kemarin kepala sekolah kita baru jalan setahun juga. Dia coba
ini ya berubah saja. Kita tak sediain alat, walaupun sampai sekarang belum sediain alat, tapi di BK itu sudah ada alat, tapi yang mengeksekusi belum ada. Saya pun kemarin baru belajar juga nyukur, jadi kalian lihat saya nyukur sana bukan sepintar, bukan sih. Cari ini cipta cobaan, beneran. Saya nggak bisa nyukur. Saya nyukur itu pas ada dulu mungkin 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang kemarin, siswa yang punya rambut gondrong itu dieksekusi petak-petak. Saya termasuk petak-petak. Tapi di evaluasi di sekolah baru mulai. Ya akhirnya itu belajar dikit-dikit, akhirnya saya eksekusi. Walaupun kalau melihat habis saya eksekusi masih banyak yang tidak jelas tuh potongan tuh. Nyampe rumah, ini bagus lagi sama bapaknya itu. Kadang-kadang saya mikir, sore, malam, ada yang nonton nggak ya? Dari kelas jadi. Saya udah ada seperti itu sebelumnya. Tapi konsekuensi lah sekarang itu ya. Nggak tahu saya enggak. Kadang-kadang guru itu jalan di pinggir jurang sebenarnya. Ya, karena memang tantangan kita ini bukan bekerja berhadapan dengan barang mati, itu barang hidup. Itu malah sebagai jadi amal jariah sebenarnya. Di 9 konstitusi yang kita lewati di budaya positif, lingkungan, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi nanti mungkin yang bisa dilakukan pada saat mereka ini baru ini ya, baru masuk ke kelas ya. Ini bisa dilakukan nih, budaya positif nih. Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Biasanya kalau saya ada kontrak pembelajaran jawab. Biasanya kalau misalkan baru masuk, nah nama saya ini, saya PPPP, saya punya kontrak belajar untuk pembelajaran kita ke depannya selama saya di sini. Contohnya apa? Kalau saya menjelaskan semuanya positif, itu kontrak belajar atau peraturan kelas yang kita buat. Jadi nggak kita adopsi yang punya wali kelas ini enggak. Kalian, ibu bapak juga punya hak untuk mempunyai peraturan kelas atau kontrak belajar yang dibuat dalam pembelajaran materi kita sendiri. Begitu. Jadi kita manusia merdeka. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke, ini kesepakatan kelas. Ini hal yang bisa dilakukan. Datang ke waktu menunjukkan salam dari kemudian sekolah. Lalu kelas dulu dari segala kegiatan, atau segala pembelajaran dan segala macam. Ini bisa kita adopsi, mana yang baik diambil, yang tidak dilakukan. Oke, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel ya. Ini hal-hal yang bisa kita amati, ya. Kemudian bisa kita terapkan. Ada format itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya, itu seperti itu. Hormat, telah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Ini sudah mulai terkikis dengan mereka suka main handphone atau media sosial. Ini, apalagi kalau dulu maksiat itu kita datang ke wilayah tersebut, benar nggak? Sekarang masih mau ke, mohon maaf, misalkan mau ke daerah tempat biliar misalkan, kan banyak sih kalau tempatnya nggak bagus. Kita ke sono kan datang-datang kita bapak sadar di jalan ke sana. Tapi sekarang enggak laki enggak perempuan, dari anak-anak dari TK sampai udah lanjut usia, dengan media sosial, dengan game medsos, ya pornografi masuk, judi online masuk dan segala macam. Itu bedanya. Kalau dulu masih kita datangi, kalau sekarang masih datangin kita semua. Oke, kegiatan dalam kegiatan kelas di hal-hal yang bisa jadi dasar terdengar dan berperilaku. Jadi ini kegiatan kelas. Ini aturan dari kegiatan kelas. Kira-kira dari kembalikan buku ke tempatnya itu aturan pakai kegiatan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, hadis di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, didampingi atau menghubungkan, gunakan masker, jangan berlari. Jadi kita lihat redaksinya, kata-katanya. Kalau kita melakukan kegiatan itu biasanya diawali dari kata-kata yang positif. Jadi nggak ada dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan berapa? Biasanya kalau peraturan kayak lainnya, keyakinan kelas itu biasanya lebih lebih indah kata-katanya. Jadi nggak ada kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu jangan ini, tapi dirubah ya. Kamu harus melakukan yang lain.
kamu jangan mengganggu orang lain. Jadi jadi apa redaksinya saja jadi lupa. Itu keyakinan kita bedanya peraturan sama keyakinan jelas. Ini kebutuhan dasar manusia atau ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya rasa sayang sesama makhluk hidup, kira-kira enak nggak dikucilin? Kalau rumah ini dikucilin sama mereka nih, nggak ada yang mau terlalu gimana rasanya? Iya. Malah yang misalkan ini laki sendiri, itu kan dia aja kira-kira gimana? Sedih pasti ya. Ini juga ada rasa kasih sayang, artinya tidak hanya jadi luas makna rasa kasih sayang, tidak cuma sekadar suami istri atau yang lainnya. Kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan. Penguasaan ini seorang boleh melakukan aktivitas selama dia bisa mempunyai kapasitas hidup, mempunyai kesenangan. Orang boleh punya hak kebahagiaan di taman, orang boleh melakukan aktivitas tersebut kan. Ini tetap lihat norma etika yang ada. Oke, ini posisi kontrol sudah. Ini juga sama ya. Oke, sudah 40 menit ini. Ini bisa dilihat tugasnya, ya, pertanyaan siapa yang mengatakan. Ini sekarang ya. Segitiga fungsi ini tadi bisa dilakukan untuk pembelajaran Mas Anika. Bu, ngobrol sama Bu si Andrea ini kalau saya masuk dalam pembelajaran saya, dia itu kayaknya nggak menghargai saya, Bu. Ngomong Bu. Nah, nanti Bu itu akan menyelesaikan itu. Terus akhirnya endingnya adalah si Andrea minta maaf sama Pak Andika. Itu pola segitiga fungsi yang dilakukan dalam penerapan pendidikan di kurikulum merdeka. Tujuannya sebenarnya baik, tapi kadang implementasinya kadang masih ada yang kurang sedikit, tapi juga ada yang sudah pas. Oke, ini disebutkan identitas, ini cara-caranya ya kita ketika kita melakukan aktus kesalahan nih, kedua salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita ini dulu lah langsung, nah kamu salah lagi menurut restitusi pembelajaran. Pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga mengajukan keyakinan berkuasa. Kalau dalam kontra belajar boleh nggak ribut? Enggak, Bu. Nah itu kan udah kesepakatan bersama, apa kamu ribut? Nah itu kembalikannya di sini. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Ya, ini mau bawa ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat tertolong karena apa? Ini menjadi tugas yang harus saya lakukan. Saya kemarin mikir harus mengenai itu. Saya nggak pakai ini. Walaupun di lapangan gitu kan kadang-kadang mimpin senam, ya senam itu udah dunia saya gitu. Kadang gila-gila sendiri gitu. Tapi kalau untuk kadang-kadang orang yang biasanya selengean terus berbicara sesuatu yang benar itu kayaknya ada hal apa gitu ya, nggak ini gitu ya. Bener kan? Ya kan? Orang biasanya juga selengean gitu. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti hal yang saya lakukan. Saya mohon maaf ada hal yang mungkin salah kata atau salah perbuatan atau salah wajah. Saya mohon maaf dan kita akhiri presentasi hari ini dengan berlafaz hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.